di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita merenung sejenak dalam ibadah renungan harian keluarga. Sabtu 15 Januari 2022. Dalam pembacaan firman Tuhan 1 Timotius 5 ayat 24 dan 25. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di sorga, Bapa penguasa alam semesta ini, kami datang sujud di hadapan hadirat-Mu, seraya menaikkan pujian dan syukur, karena kami ada sampai saat ini, atas rahmat Tuhan sajalah kami bisa bernafas, bergerak, dan beraktivitas di hari yang ke-15 di tahun 2022 ini. Karena Tuhan menganugerahkannya. Oleh dan sebab itu, ya Bapa di sorga, sebagai orang-orang beriman, kami berada dalam satu persekutuan ibadah renungan harian keluarga. Tuhan kiranya yang akan menolong kami. Roh Kudus-Mu yang akan menyertai kami. Agar firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan dapat kami mengerti dan kami memahaminya. Dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkenanlah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Baiklah, kita membuka Alkitab dengan firman Tuhan 1 Timotius pasal 5 ayat 24 dan 25. Dosa beberapa orang mencolok, seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan. Tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Demikian firman Tuhan di bawah tema hindari dosa dan berbuatlah baik. Saudara-saudara, keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan. Di dunia ini ada dua kelompok orang-orang, yaitu mereka yang berbuat baik dan mereka yang berbuat jahat. Kita berada di kelompok mana, itu masing-masing tergantung pada setiap karakter, perbuatan, tingkah langkah kita sebagai manusia. Tetapi baiklah sebagai orang-orang beriman,
Kita tentu diharapkan dan dirindukan oleh Tuhan untuk mempunyai perilaku, tindakan-tindakan sebagai orang-orang beriman, menjadi orang-orang yang baik, yaitu melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Sebab kita percaya bahwa melakukan kehendak Tuhan mendatangkan keberkatannya. Tetapi sebaliknya, melakukan tindakan-tindakan dosa, perilaku orang-orang jahat, mendatangkan kemurkaan dan penghukuman Tuhan. Saudara-saudara, jemaat Tuhan, bagian firman Tuhan di saat ini memberikan suatu nasihat, peringatan bahwa ternyata jemaat di zaman dulu dalam pelayanan dari Timotius sudah ada beberapa orang yang berperilaku tidak baik. Yang mereka lakukan contohnya antara lain tidak menghormati pelayan Tuhan, dikatakan tidak menghormati penatua, tidak mau mendengarkan suatu teguran, dan menuduh orang. Hal-hal ini tidak patut dan tidak pantas berkembang dalam kehidupan berjemaat. Sebab itu bukan perilaku orang-orang beriman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah dalam Alkitab firman Tuhan yang disampaikan mengajarkan tentang perintah-perintah Tuhan, larangan-larangan yang harus dipatuhi dan dijauhkan dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Dia. Tetapi mengapa memelihara hati, pikiran, perkataan dan perbuatan atau tingkah laku beberapa orang itu menyakiti hati sesamanya? Apakah itu sudah menjadi karakternya atau tabiat buruknya? Merasa senang melihat orang tersakiti. Ia tidak memandang siapa yang ia sakiti. Mereka yang dianggap sebagai pelayan Tuhan, yang sekalipun dipilih dan dipilih oleh jemaat, tetapi Tuhanlah yang memilih mereka, alatnya, perantaranya, jemaat.
menyampaikan untuk memilih pelayan Tuhan. Bukankah menyakiti hati sesama, menuduh dan tidak mau mendengar nasihat bahwa dia sudah salah, adalah sesuatu tindakan dosa? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Memasuki tahun 2022, harus ada komitmen iman. Harus belajar, mengajar hati, pikiran, diri kita sendiri. Mengontrol kata-kata dan perbuatan kita. Supaya baiklah keberimanan kita setiap hari dan setiap saat. Bukan tindakan-tindakan yang mendatangkan dosa di waktu-waktu yang lalu, kita bawa dalam kehidupan di tahun yang berjalan ini. Bukankah di tahun yang berjalan ini memulaikan periode pelayanan yang baru bagi lingkungan Gereja Masih Injili di Minahasa, bahwa Tuhan memakai kita jemaatnya memilih hamba-hamba Tuhan sehingga mereka sudah diteguhkan dari latar belakang yang berbeda, menghormati mereka, menopang mereka, menunjang mereka dalam pelayanan yang ada demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jangan mungkin kita menganggap kita lebih tinggi pendidikan, kita lebih tinggi derajat sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita tidak menghormati mereka. Kita menyepelekan mereka. Dalam pikiran kita, apa kok dorang? Kalau torangnya ndak pilih, dorangnya ndak duduk di muka sebagai pelayan Tuhan. Jangan pelihara hidup kita selalu melakukan dosa. Dan tentu kalau kita melakukan dosa, melakukan kesalahan, pasti kita ditegur. Ditambah lagi orang yang kebal, yang cuek. Kenapa mau tegur dia? Dia balik mau bertanya, bak kaca dulu. Kemudian cepat dia menghakimi sesamanya. Dia cepat melihat titik dosa yang ada kepada sesamanya. Padahal dia tidak mengetahui dosa yang besar sedang dilakukannya. Kita harus waspada. Waspada dengan apa? Merenung
dalam doa kepada Tuhan, apakah selama ini kita menyenangkan hati Tuhan? Apakah selama ini kita sudah menyenangkan hati Tuhan atau menyakitinya? Kita harus menyadari bahwa hidup di tengah-tengah dunia ini bukan semau hati kita, tapi kita ada karena Tuhan berkenan. Tuhan memberi nafas sehingga kita beraktivitas, sehingga kita bisa bergerak. Dan ketika kita menyadari akan hal itu sungguh besar, kasih setia Tuhan dalam hidup ini pasti akan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa dan akan menghindari dosa-dosa itu. Sebab akan membuat kita jauh dari berkat-Nya. Akan membuat kita jauh dari rahmat-Nya. Tetapi kalau kita mendekatkan kehidupan kita, melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan, sungguh luar biasa. Berkat-berkat Tuhan yang dapat dinikmati dalam hidup ini. Terlebih setiap hati yang melakukan perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan akan bergembira dan bersukacita. Akan berbahagia dalam hidupnya. Dan selalu mengatakan, terima kasih Tuhan, karena hamba-Mu ini sudah dapat mengontrol hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan ini menjauhkan dari tindakan-tindakan dosa. Sungguh sangat sulit. Tapi kalau kita dapat mampu melewati akan hal demikian, pasti kesenangan iman tersendiri. Kesenangan iman tersendiri itu akan kita rasakan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah. Sungguh Engkau sudah dan selalu memberkati kami sekalian. Memberikan kami kesempatan menjalani hidup hari lepas hari. Maka baiklah kami mengisinya dengan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Menghindari dosa, perbuatan, menyakiti hati sesama, dan menyakiti hati Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah menjadi bagian kehidupan kami, menegur kami supaya kami menjadi orang-orang beriman yang berkualitas imannya. Bukan hanya orang-orang Kristen KTP saja yang tanpa menghasilkan buah-buah iman dalam hidup ini.
Kami bersyukur firman-Mu menegur kami, supaya hidup kami sepanjang tahun berjalan ini menjadi umat Kristen pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Ya Bapa di dalam sorga, terima kasih karena sampai saat ini dan kami percaya hari esok dan seterusnya Tuhan akan tetap memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang, selamat, dan sejahtera. Diberkatilah kami dalam tugas pekerjaan kami di hari lepas hari. Diberkatilah kami dengan keluarga kami yang ada, supaya masing-masing kami, baik selaku suami, selaku istri, dan anak-anak, kami dapat menjalani kehidupan dengan baik, dan kami bermohon Tuhan, jauhkan kami dari mara bahaya, dari hal-hal yang tidak diinginkan. Diberkatilah mereka yang bersuka cita, karena di hari ini menikmati berkat bertambah usia. Diberkatilah mereka karena menikmati berkat dalam pekerjaan, berkat dalam usaha bisnis, bahkan diberkatilah mereka yang mungkin menikmati ketambahan anggota keluarga. Tetapi Bapa, kami berdoa juga bagi jemaat Tuhan, keluarga lepas keluarga, yang mungkin mengalami pergumulan dalam kesehatan, pergumulan dalam ekonomi, pergumulan dalam keluarga, dan lain-lain sebagainya. Tolonglah ya Tuhan, dengan kemahakuasaan-Mu, kiranya semua pergumulan yang ada, pribadi-pribadi dapat merasakan mujizat serta jawaban-jawaban yang luar biasa dari Tuhan. Ya Allah, Bapa di sorga, tim yang sudah bertugas dalam ibadah renungan harian keluarga saat ini, Tuhan memberkati. Diberkatilah pemerintah bangsa dan negara kami, bahkan sampai kepada masyarakat yang ada. Pertolongan-Mu kiranya terus kami nikmati, supaya semakin membaik keadaan yang kami alami hari lepas hari. Dan kami hanya mau serahkan kepadamu Tuhan, kehidupan kami semua. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, serta keberkatan-Mu, siang dan malam kami dapat nikmati di hari lepas hari. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian ibadah di saat ini.